Jadi kita sudah melihat informasinya betapa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, bahkan disebutkan belasan ribu triliun pada tahun 2030. Kita bicara potensi sudah ada di depan mata, tapi kita juga bicara soal tantangan di mana teknologi di global berubah dengan cepat. Tanggapannya dari pemerintah mungkin diwakili oleh Mas Prabu, kehadirannya di sini, seperti apa melihat potensi dan juga tantangan ini? Silakan Mas Prabu. Jadi kalau bicara potensi ekonomi digital, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dina dan juga Bapak Presiden berkali-kali ya dalam setiap pidato beliau tentang digitalisasi ini adalah efek ekonomi yang begitu besar, huge economy effect ya, sampai kurang lebih bisa mencapai 20.000 triliun di tahun 2045. Itu bisa berkontribusi pada GDP sekitar 20-an persen. Sekarang ini baru 4% nih ya. Jadi apa yang kita punya sekarang ini baru 4% yang disumbangkan oleh sektor ekonomi digital. Nah kita mesti dorong di 2025 naik ke 10%, kemudian terus bertahap ya sampai akhirnya di 2045 kita bisa di angka 20%. Bahkan lebih jauh lagi, saya sangat paham, saya sangat yakin kita bisa dorong lebih pesat daripada hanya 20%. Dan ini kunci ya lanskap untuk bisa membuat kita punya pertumbuhan yang sesuai dengan target pemerintahan Prabowo Gibran ke depan 7-8%. Kita butuh akselerator ini dan salah satunya adalah ekonomi digital. Maka kalau bicara ekonomi digital ini adalah rahasianya. Bicara rahasia bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan yang signifikan dan mempercepat Indonesia menjadi negara maju, ya ekonomi digital. Ada banyak negara yang bisa kita jadikan sebagai contoh ya bagaimana ekonomi digital mengerek mereka naik ke atas dan kemudian memiliki pertumbuhan ekonomi yang berlipat-lipat. Salah satunya Tiongkok, ya, di mana pengaruh ekonomi digital terhadap GDP mereka sampai 40-an%. Nah kita hanya perlu dorong nih untuk bisa mencapai ke 10% di 2025 ke depan. Itu saja sudah bisa membuka potensi ekonomi digital hingga 5.000-an triliun. Besar sekali. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan sama-sama. Ekonomi digital ini nggak bisa berdiri sendiri, Mbak Dina. Harus dibangun secara ekosistemik. Saya pikir disinilah gapnya dan juga PR atau juga roadmap yang perlu dibangun oleh pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Bagaimana melihat digital ini sebagai sebuah ekosistem bersama. Tidak bisa ekonomi digital berdiri sendiri. Jadi setidaknya ada 6 pilar yang harus kita bangun sama-sama. Ekonomi digitalnya selesai, kemudian yang kedua akan tumbuh ekonomi digital ini kalau diregulasi. Ya kenapa fintech dan juga industri e-commerce bisa berkembang dengan pesat karena well regulated. Nah di beberapa sektor ekonomi digital yang lain kita masih bolong nih regulasinya dan itu yang perlu segera kita isi. Jadi regulasi digitalnya perlu kita sama-sama bangun. Yang ketiga GovTech-nya, government digitalnya juga, pemerintahnya juga harus punya pola pikir digital. Nggak bisa juga nih ekonomi digital maju, regulasinya dibuat tapi oleh pemerintah yang tidak punya pola pikir digital. Makanya GovTech menjadi sangat penting untuk kita dorong bersama-sama karena ini juga merupakan syarat ya agar ekonomi digital itu bisa mencapai tadi pertumbuhan yang signifikan. Yang keempat itu adalah infrastruktur digital. Sebetulnya kalau di infrastruktur kita hampir beres. Ya, saya bisa bilang hampir beres karena sudah 98% pemukiman di seluruh Indonesia itu terkoneksi atau Indonesia terkoneksi itu sudah 98%. Ya. 2025 kita targetkan 100% pemukiman di Indonesia itu sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Infrastruktur selesai, yang kelima adalah cyber security, keamanannya juga. Karena ekonomi digital hanya bisa tumbuh kalau mereka merasa aman. Oleh karena itu cyber security juga kita perlu dorong dari sisi investasi, kemudian juga yang kedua dari sisi regulasinya. Dan yang keenam terakhir sebetulnya adalah digital society-nya, Mbak Dina. Artinya ekonomi digital ini hanya bisa tumbuh kalau juga masyarakatnya menghendaki untuk menjadi digital gitu ya. Kalau masyarakatnya tidak menghendaki ya ekonomi digital tidak akan tumbuh. Maka kita perlu dorong budaya digital ke masyarakat. Ini masuknya bisa lewat sekolah, bisa lewat komunitas, bisa lewat kampus, bisa lewat mana saja begitu. Yang penting adalah masyarakatnya paham konsekuensi dan juga etika dari menjalankan hidup digital. Jadi kita harus menciptakan digital civilization. Ya, digital and culture itu ternyata saling berhubungan, tidak bisa dilepaskan. Apa yang kita lakukan di dunia digital itu akan mempengaruhi budaya yang seperti apa yang kita bentuk begitu kan. Nah 6 pilar ini harus sama-sama kita dorong, kita bangun bareng-bareng, baru ekonomi digital seperti yang Bapak Presiden tadi amanatkan itu bisa kita capai.
Oke, terima kasih Mas Prabu atas penjelasannya menjadi dasar dialog kita pada pagi hari ini. Ada beberapa poin nih yang ingin saya highlight. Mungkin dari tadi Anda menyinggung bahwa saat kita bicara soal ekonomi digital, yang dimiliki oleh Indonesia adalah yang porsinya pada saat ini besar adalah berkaitan dengan e-commerce dan juga fintech. Mungkin ada di beberapa sektor yang memang harus ditingkatkan, tapi dua ini sangat potensial dan bahkan pada saat ini angkanya juga luar biasa. Betul. Tapi kalau kita bicara bahwa banyak yang berpendapat atau mungkin juga data mengatakan saat bicara soal e-commerce dan juga fintech, Indonesia ini hanya menjadi market atau menjadi pasar, belum rantai pasokannya belum berputar di Indonesia. Harapannya kan sebenarnya uang yang berputar di dua sektor ini ada di Indonesia, tapi ini belum tercapai. Tanggapannya dari Mas Prabu seperti apa? Sebetulnya kalau di sektor finance ya dan juga sektor e-commerce cukup lumayan ya, hampir 60% ekonomi digitalnya masuk ke domestik kembali. Di sektor-sektor yang lain kita masih agak bolong ya atau agak kekurangan gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena regulasinya sudah cukup mendukung dan saya bilangnya well regulated ya, bukan much regulated, bukan regulasi berlebihan tapi well regulated. Itu sebabnya kenapa e-commerce dan fintech kita bisa berkembang. Saya pikir masyarakat di daerah pun sekarang sudah cukup biasa menggunakan QRIS sebagai contoh ya. Itu kan sebagai bentuk dari bagaimana masyarakat juga mengadopsi dengan cepat ya masalah transformasi digital di bidang keuangan. Nah, kalau ke depan yang perlu kita dorong selain di fintech dan juga di e-commerce adalah sektor-sektor yang lain dan juga cukup besar kue ekonominya. Saya mau kasih contoh misalnya games. Ya, jangan salah, ini games itu adalah industri yang begitu besar ya di dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan Indonesia itulah market games yang besar. Masalahnya adalah bahwa kita, seperti yang Bapak Presiden sampaikan, masih orientasinya sebagai pasar pengguna games. Kita belum masuk sebagai produsen games, belum masuk sebagai distributor games. Lebih jauh lagi kita bahkan belum masuk sebagai pusat pengembangan atau riset games dunia gitu. Nah, ini harus kita dorong investasinya, regulasinya, sehingga apa? Usaha domestik ya yang memang bermain di industri games ini ya bisa bersaing dengan industri yang lain yang datangnya dari global begitu. Nah, regulasi menjadi sangat penting untuk memastikan penciptaan fair playing field antar setiap stakeholders yang ada di sektor tersebut. Di game seperti itu, kita bicara di media pun seperti itu. Teman-teman di media barangkali kan juga sekarang sedang mengalami disrupsi juga dengan adanya media digital. Oleh sebab itu pemerintah hadir dengan publish rights sebagai contoh. Kan ini juga adalah bukti di mana bahwa negara ingin mencoba hadir memastikan same playing field gitu. Artinya yang domestik atau lokal kita dorong agar bisa bersaing dengan stakeholders yang berasal dari dunia luar gitu ya. Asing lah kita sebutkan seperti itu. Nah, asing ini kan capitalnya besar. Oleh karena itu kalau misalnya kita biarkan berkompetisi langsung head to head, ya kita pasti akan kalah gitu. Nah, pemerintah harus hadir untuk mendorong. Dan negara lain pun melakukan hal yang sama. Bagaimana pemerintah di Tiongkok sebagai contoh, di Amerika pun seperti itu ya. Bagaimana kita sebagai government, pemerintah itu menciptakan ekosistem yang membuat industri domestik kita, talenta digital lokal kita itu bisa bersaing secara fair dengan asing.